Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan nasikh wal mansukh. Di sini yaitu untuk memenuhi tugas perkuliahan saya yang dibimbing oleh Pak Rafiq Hidayat MPD. Kali ini membahas tentang masalah nasikh wal mansukh. Ya, membicarakan tentang masalah nasikh wal mansukh. Pengertian nasikh dan mansukh. Secara etimologi, kata nasikh dan mansukh merupakan asal dari kata nasakh yang mempunyai arti izalah, itu menghilangkan. Bisa dikutip, bisa mempunyai arti yaitu mengutip dan menyalin. Dan ada beberapa versi mengenai pengertian nasakh sendiri secara etimologis dikumpulkan oleh para ulama. Misal Al-Fairuz Abadi yaitu menyatakan bahwa nasakh berarti menghapusan atau menghilangan atau mengubah, bisa membatalkan dan menempatkan sesuatu di tempat sesuatu yang lain, seperti itu. Ada juga kemudian dari Al-Jurjani, nasakh mempunyai arti penghapusan, penghilangan dan pemindahan, seperti itu. Nasakh juga merupakan suatu ungkapan tentang penggantian atau penghapusan. Selanjutnya berbicara dari ulama yang lain, yaitu Al-Afshigani, nasakh adalah penghapusan sesuatu dengan suatu yang lain yang datang kemudian, seperti itu. Jadi membicarakan tentang nasikh dan mansukh itu yaitu suatu hukum yang sudah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran yang kemudian digantikan dengan hukum yang lain, seperti itu. Membicarakan tentang nasikh wal mansukhnya sendiri, nasikh artinya itu menghapusan, yaitu dalil dari Alkitab dan As-Sunnah. Dan juga mansukh sendiri artinya itu dihapuskan dalam hukum dalil syar'i atau lafaz yang dihapuskan. Di sini sudah sangat jelas. Saya menemukan satu hadis yang bunyinya kuntu nahaitukum an ziyaratil kubri ala fuzuruha, yang artinya aku dulu pernah melarangmu untuk berziarah kubur, maka kali ini berziarahlah, seperti itu. Berziarah kubur maksudnya seperti itu. Tentang dari Al-Quran tadi yaitu wa idza baddalna ayatan ma kana ayah, surat An-Nahl ayat 101, yang artinya dan apabila kami mengganti suatu ayat di tempat ayat yang lain, seperti itu. Jadi mengganti suatu hukum dengan hukum yang lain, seperti itu. Dan ada juga kutipan Quran yang lain, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha, yang artinya apa saja ayat yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya, seperti itu. Berbicara tentang macam-macam nasikh dan mansukh, yaitu ada 4 bagian di sini. Yang pertama, nasikh Al-Quran dengan Al-Quran. Persoalan lain yang muncul di kalangan pendukung nasakh adalah persiapan yang sebenarnya yang berwenang melakukan nasakh secara umum. Pendukung nasakh sepakat bahwa Al-Quran hanya dapat dinasakh oleh wahyu yang mutawatir. Oleh karena itu, mengenai nasakh Al-Quran dengan Al-Quran terdapat kesempatan di kalangan mereka. Di antara contoh yang sering kita dengar, yakni kutiba alaikum idza khadara ahadakumul maut in taraka khaira alwasiyatu lil walidaini wal aqrabin
bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Yang artinya diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut seperti itu, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan yang dekat dengan kamu secara ma'ruf. Ini wajib atas orang-orang yang bertakwa seperti itu. Membahas tentang selanjutnya nasa Al-Quran dengan As-Sunnah. Adapun mengenai nasa Al-Quran dengan As-Sunnah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Az-Zarqani, terdapat perbedaan pendapat dengan kalangan ulama. Kedatipun secara teoritas ada antara ulama yang mengakui kebolehan sunnah mutawatir, yaitu menasahkan Al-Quran. Tetapi secara praktis masih dipertanyakan menurut Az-Zarqani yang didukung oleh Quraisy Shihab. Beberapa contoh yang ditanggapi bahwa As-Sunnah dapat menasahkan Al-Quran ternyata bukan sunnah mutawatir melainkan khabar ahad seperti itu. Selanjutnya yaitu yang C, nasah As-Sunnah dengan As-Sunnah. Ulama yang mendukung adanya nasah sepakat bahwa hukuman yang ditetapkan oleh As-Sunnah boleh dinasahkan dengan hukum yang didasarkan oleh pada ketentuan Al-Quran seperti itu. Di antara contoh yang dikemukakan oleh puasa pada hari Asyura yang ditetapkan oleh As-Sunnah dinaskan oleh kewajiban puasa Ramadan, sehingga puasa pada hari Asyura tidak diwajibkan lagi seperti itu. Selanjutnya yang D, nasah As-Sunnah dengan As-Sunnah. Nasah hukum yang ditetapkan oleh As-Sunnah dapat dinasahkan dengan hukum yang berdasarkan As-Sunnah pula seperti itu. Sama-sama dengan As-Sunnah seperti itu. Jumhur ulama memperbolehkan jika yang dinasahkan lebih rendah atau setara tingkatnya seperti itu, apabila dalil hukum yang dinasahkan lebih tinggi tingkatannya seperti nasah hukum yang berdasarkan sunnah mutawatir dengan hadis ahad, tidak diperbolehkan seperti itu. Selanjutnya berbicara tentang masalah hikmah dari pengertian nasikh wal mansukh sendiri. Itu juga ada 4 poin. Saya cukup menyebutkan 2 poin saja ya. Yang pertama, meneguhkan keyakinan bahwa Allah tidak akan terikat dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan logika manusia, sehingga jalan pikiran manusia takkan pernah bisa mengikat Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu. Allah mampu melakukan apa saja sekalipun menurut manusia hal tersebut tidak logis seperti itu. Seperti mengubah hukum yang satu dengan hukum yang nomor 2 seperti itu. Tetapi Allah akan menunjukkan bahwa kehendaknya ialah akan terjadi, bukan kehendak kita, sehingga diharapkan dari keberadaan nasah dan nasuh ini akan mampu meningkatkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu, bahwa dialah yang menentukan segalanya. Poin yang nomor 2, kita semakin yakin bahwa Allah maha bijaksana, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Karena memang pada hakikatnya hukum-hukum nas dan mansuh tersebut semuanya demi untuk kemaslahatan yang ada di muka bumi ini seperti itu. Ya, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi